Ya Allah, panjangkan umur semua orang yang menonton video ini. Angkatlah penyakit bagi yang subscribe, dan luaskan rezeki setiap yang like serta share video ini. Semoga rezeki mengalir luas sampai 7 turunan ke anak cucu, dan setiap doa serta kebaikan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Kita melanjutkan pada fasohah dan tartilan kita sampai ayat 30 ya. Ayat 30 dari suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ini kalau terlalu panjang boleh diwakafkan karena kalimat lil malak ini dibaca 4 harokat. Dalam tajwid namanya mad wajib muttasil ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, di sini sinnya tipis semua ya. Nusabbihu. Nah, kemudian wa nuqaddisu. Ini juga tipis semua karena tidak ada titiknya 3. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini dibaca panjang. Kalau ini namanya mad jaiz munfasil, okay? Karena ada mad tabi'i berjumlah dengan hamzah di kalimat yang berbeda. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum
Thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula. Nah, di sini 4 harokat semua ya. Yang ada tanda celeret di atas itu ya. Bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jangan lupa pada kalimat subhanaka. Nah, ini dibaca qolah ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Semoga bacaan asusi Al-Quran kita diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bacakan tarjamahan dan penjelasan tafsirnya. Ayat 30 dari suratul Baqarah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka, para malaikat, berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana?
sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia Allah ya berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Jadi Allah SWT bercerita dalam ayat ini, hadirin sekalian, ketika Allah mau menciptakan manusia yang dimulai dari kakek kita, Mbah Nabi Adam. Nah, Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah di sini yakhlufuni fi tanfidhi ahkami. Khalifah maksudnya qarnan ba'da qarnin, wajilan ba'da jilin. Yang namanya khalifah ini manusia yang silih berganti. Nah, dari zamannya Nabi Adam, beliau wafat, ganti zamannya siapa lagi begitu. Ada kabilah dulu besar namanya Bani Israel, ganti lagi kabilah siapa begitu, suku siapa. Nah, inilah diantara makna khalifah di sini. Satu generasi dari generasi, satu abad ganti abad yang lain, bahkan satu milenium ganti milenium yang lain. Karena seperti Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam umurnya panjang sampai 1000 tahun lebih ya. Nah, maka disinilah ya. Adapun untuk umat akhir zaman ini sudah disabdakan oleh baginda Nabi, a'maru ummati baina sittina aw sab'ina sanatan. Umurnya umatku antara 60-70 tahun. Gitu. Akan tetapi istimewanya umat ini, pahala beramalnya dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melangkah dari rumah masing-masing menuju masjid untuk mencari ilmu, langkah kita setiap satu langkah menghapuskan satu dosa, satu langkah akan meninggikan derajat kita. Allahumma amin. Bahkan keluar kita dari rumah ke sini dihitung fi sabilillah, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, nah, maka dia dihitung fi sabilillah hingga dia pulang kembali. Nah, inilah termasuk makna daripada khalifah ya. Makna dari khalifah, kalau kita mau belajar akhirnya tahu ini halal, ini haram, ini perintah Allah, ini larangan Allah. Yang perintah aku kerjakan, yang halal aku makan, aku minum, yang haram aku tinggalkan. Nah, akhirnya kita juga ini tadi ya, seperti yang difirmankan oleh Allah, khalifah yakhlufuni fi tanfidhi ahkami, yang menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini untuk menjalankan keputusannya atau hukum-hukumnya. Maka malaikat pun balik bertanya, ya Allah, kalau Engkau ciptakan manusia, gitu, sebagian mereka kan juga ada yang nggak mau taat kepada Engkau, bahkan mereka bikin kerusakan, gitu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Nah, bikin kerusakan di muka bumi ini. Bahkan wa yasfikud dima, bahkan sebagian mereka saling bunuh-membunuh, pukul memukul, hantam menghantam, akhirnya mengalirkan darah saudara mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengatakan, berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikatku, aku mengetahui sesuatu atau hal-hal yang kalian tidak tahu. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini, makhlukku yang namanya manusia, a'lamu minal masolihi ma huwa khafiyun alaikum wali hikmatun fi khalqil khaliqati la ta'lamunaha. Ya. Saya mengetahui ada kemaslahatan yang ada di dalam diri manusia. Di antaranya nanti akan disebutkan di ayat berikutnya, yaitu ayat 31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia diperlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Jika kalian yang benar. In kuntum shodiqin. Nah, disinilah Allah menciptakan Nabi Adam dan anak cucunya diajari ilmu oleh Allah.
Ilmu ya baik ilmu pengetahuan agama, baik ilmu pengetahuan yang sifatnya duniawi, ya. Maka inilah yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Walaupun malaikat mempunyai keistimewaan sendiri, yaitu apa? Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah, karena dalam diri malaikat tidak ada hawa nafsunya. Allah ciptakan malaikat dari cahaya, dari nur, sehingga tidak ada hawa nafsu. Nah, sedangkan para manusia Allah ciptakan dua musuh yang ada dalam dirinya. Satu musuh yang melekat di tubuhnya, itu yang namanya hawa nafsu. Satu lagi namanya setan, yang selalu membisiki godaan-godaan, bisikan-bisikan yang kadang itu bukan kadang ya, namanya bisikan setan ya menyelewengkan manusia gitu. Lah, manusia kok tetap taat kepada Allah dengan ilmu yang Allah sudah berikan kepadanya. Disinilah yang menjadikan lebih istimewa daripada para malaikat. Jadi Nabi Adam di sini diajari oleh Allah asma'al musammayat kullaha, nama-nama yang ada namanya semuanya gitu. Bahkan di sini Imam Ibnu Abbas mengatakan allamahu isma kulli syai'in hatal qas'ah wal mighrafah. Allah mengajarkan nama untuk Nabi Adam segala sesuatu. Ini namanya ciduk, gayung, gitu. Oh, ini namanya sotel, nah, namanya cendol, semua ada namanya. Gitu. Ini karpet, meja, mic, kabel, semua diajarkan kepada makhluk yang namanya manusia. Gitu. Maka disinilah yang menjadi perbedaan antara Nabi Adam dan anak cucu beliau dengan para malaikat. Apalagi kalau manusianya ini hambanya Allah yang dikatakan khalifah tadi, ya, dia ini betul-betul menguasai ilmu agama sehingga dia punya rambu-rambu untuk mengendalikan dirinya dari mengerjakan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Atau dia punya kendali untuk mendorong dirinya mengerjakan hal-hal yang positif yang sekiranya menjadikan Allah ridho kepadanya. Maka inilah yang menjadikan derajatnya anak cucunya Nabi Adam menjadi lebih tinggi daripada para malaikat. Sebab ilmu. Kemudian ayat berikutnya hadis sekalian, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat 32, mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Akhirnya setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, ini namanya itu, ini namanya begini. Nah, akhirnya para malaikat pun kalau bahasa kita angkat tangan, betul ya Allah, Engkau lebih mengetahui. Ternyata Nabi Adam mempunyai ilmu pengetahuan begini begitu yang kami tidak mengetahuinya. Maka disinilah hadirin sekalian, orang yang mempunyai ilmu derajatnya itu akan diangkat oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, yang diberi ilmu oleh Allah dari kalian, dan juga orang yang diberi iman. Nah, di sini para alim ulama mengatakan orang belum cukup punya ilmu saja, tapi ilmu yang disertai amal, ilmu yang akan menjadikan derajatnya orang yang memiliki ilmu tersebut diangkat oleh Allah. Mugi-mugi termasuk kulolan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, ayat 33 yang artinya dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia, Nabi Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Jadi akhirnya Nabi Adam pun diperintahkan oleh Allah, wahai Adam, itu para malaikat kok
Katanya mengatakan begini begitu, nanti anak cucumu buat kerusakan begini begitu, mengalirkan darah. Sekarang kamu beritahu bagaimana tentang keilmuan yang sudah aku beritahukan kepadamu. Akhirnya Nabi Adam menyebutkan, ya, ini namanya ini, semua disebutkan. Akhirnya para malaikat pun hujahnya kalah. Oh, ternyata betul apa yang difirmankan oleh Allah. Allah lebih mengetahui kemaslahatan-kemaslahatan. Ya. Kemudian Allah lebih mengetahui ilmu pengetahuan yang ada di dalam Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nah, maka disinilah hadirin sekalian, kita sebagai anak cucunya Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Adam, kita mengikuti jejak dan langkah beliau, mau mempelajari ilmu. Nah, tergantung funnya masing-masing ya. Mungkin ada yang punya fun dalam bidang pertanian, dalam bidang perikanan, pembangunan dan lain sebagainya. Monggo ya. Itu suatu hal yang diperlukan juga. Akan tetapi kalau kita lebih memilih ilmu agama yang akan menjadi asbab kita diridhoi oleh Allah, kita menjadikan asbab diri kita dengan ilmu tersebut layak untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ini tentunya lebih afdol. Bahkan termasuk wajib mempelajari ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama ini yang menata kehidupan kita. Cara berwudu yang benar, cara beristinja, ya. Ketika di kamar mandi yang benar itu bagaimana, suci dan tidak sucinya itu. Ya. Ketika orang sudah menikah, berkeluarga, dia tahu ilmunya. Aku sebagai laki-laki, apa kewajibanku? Yang ibu-ibu, aku sebagai seorang istri, apa kewajibanku kepada suamiku? Kalau sudah punya anak, akhirnya kita pun tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar. Itulah yang diperlukan di dalam kehidupan kita yang namanya ilmu agama. Maka untuk itu kita istiqomahkan untuk menghadiri majelis ilmu agama yang ada di masjid kita sini. Insya Allah Bapak Ibu, ya, alhamdulillah. Menawi saged, malah saged ngajak tonggo teparonipun, saged mengajak famili dan keluarganipun, sehingga mangke dados amal jariah kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Nggih, niki wonten waktu beberapa menit ke depan menuju azan Isya. Mungkin yang mau diskusi, mau bertanya tentang agama, tentang apa mawon, monggo. Nggih, monggo. Menika atas kemiran dari Indonesia berpangin ke ingkang mimpin di kita. Nggih, Pak ada lapat Indonesia menika hadiatan wawasilatan ila hadrati ruhi amin Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israil, wa jami'il malaikati rahmah, sholatullah wa salamun ajma'in, alumul fatihah. Terus mulia Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, ya itu terang itu. Menawi Sayyidina itu kan istilahnya panggilan untuk gelar ya. Nah, istilahnya kalau bahasa kita itu tuan gitu ya. Yang kalau kita memanggil orang yang punya pangkat atau punya derajat kok langsung namanya, nak cara Jawa jangkar gitu. Dan itu kan kirang elok atau kirang sopan gitu. Hanya memanggil nama malaikat atau para nabi atau para ulama didahului dengan Sayyidina, Tuhan kami, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Jadi mungkin alim ulama kita atau kiai kita yang membaca seperti itu karena mungkin menunjukkan rasa takdim beliau di hati kepada para malaikat itu. Karena mungkin takut su'ul adab, tidak punya adab dengan makhluk-makhluk Allah yang suci gitu. Mengatakan ya? Diperbolehkan. Iya, diperbolehkan. Iya, sami-sami. Kita kalau di sekolahan ya, misalkan ada murid manggil Pak gurunya kok langsung nama gurunya, itu kan ya mboten sopan ya. Nah, iki murid kurang ajar gitu. Nah, begitu juga mungkin para alim ulama kita atau sebagian saudara muslim memanggil para nabi, para rasul, para malaikat didahului dengan Sayyidina itu istilahnya mungkin itu tadi ya, untuk mengagungkan dan memuliakan.
Nggih, wonten malih ingkang badhe tanglet monggo, monggo Pak Guru, Pak Budi. Nggih. Nggih. Siap. Nggih. Nggih. Ada pertanyaan, kita mau sholat wudhu terlebih dahulu. Setelah wudhu ternyata lah kok tersentuh dengan istri. Ya, dilihat dulu tersentuhnya itu ada hijab atau tidak. Maksudnya ada pembatas antara kulit suami dengan kulit istri atau tidak. Kalau ada pembatas, misalkan istri sudah pakai mukena atau kita sudah pakai baju lengan panjang sehingga menyentuh kulit istri, tapi yang kena itu baju kita, tidak langsung kulit, maka ini dipastikan menurut pendapat Madzhab Imam Syafi'i dan yang lainnya juga tidak batal. Lah kalau kulit bersentuh kulit, nah ini kalau menurut pendapat imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini dihukumi batal. Karena istri itu kan tidak ada hubungan mahram. Hubungannya itu suami istri. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi, gitu. Nah, gitu. Jadi bolehnya itu karena itu tadi hubungan suami istri ya boleh seputaran hal-hal yang diperbolehkan antara suami dan istri tadi. Kalau sama anak perempuan kan mahram dengan ayahnya, nah, maka dihukumi tidak batal. Kalau ada pendapat lain juga dalam mazhab yang lain, itu kalau hanya sekedar sentuhan, mohon maaf tidak sampai tingkatannya bersetubuh, itu tidak batal. Nah, itu merujuk kepada salah satu dari madzhabul arba'ah. Ini pasnya mazhab imam siapa gitu kita perlu tahqiq lagi Bang. Kalau mazhab Imam Syafi'i ketemu kulitnya suami ketemu kulitnya istri, nah ini dihukumi batal. Jelas nggih? Nggih. Nggih, wonten malih kang badhe diskusi monggo. Silakan. Saking jamaah ibu-ibu menawi badhe tanglet nggih. Dipun parangaken monggo. Ini saya mengusia. Nggih, monggo. Nah, jamaah itu ada merasa kurang waktu. Nggih. Nanti jangan-jangan ditinggal oleh imam takbiratul ihram sehingga lalu tidak usah salat sunah saja, saya daripada ditinggal oleh takbiratul ihram oleh imam. Nggih. Atau juga ada yang sedang sholat kok sudah koma, apakah ini membatalkan diri atau menyelesaikannya? Jadi misalkan ya, kita sudah mengistiqomahkan sholat qobliyah ya. Nah, kemudian kita sholat qobliyah misalkan nggak cukup waktunya, nah, maka kita lebih mengutamakan sholat fardu. Sholat qobliyah kita bisa dilakukan setelah selesai sholat fardu dan itu tidak dihukumi qadha kalau waktu sholat tersebut masih ada gitu. Bahkan kalau kita itu misalkan sudah terlanjur Allahu Akbar, takbiratul ihram, sholat qobliyah, ternyata kok iqomah, kita pertimbangkan kalau nanti kita masbuk rakaat pertama, maka sholat sunnah kita batalkan. Kita lebih mengedepankan yang fardu. Tapi kalau seandainya tinggal dikit, kita sudah tahiyat, gitu, sudah tahiyat sholat qobliyah, ternyata mendengar suara iqomah. Seandainya kita menyelesaikan tahiyat kita tetap masih menemui rakaat yang pertama bersama imam. Maka kalau begitu sholat sunnah kita tetap kita lanjutkan, tidak kita batalkan. Berkatan bayang ya. Kemudian ada juga pendapat ulama yang mengatakan khususnya untuk sholat maghrib ya, itu waktunya kan cepat. Menurut qaul jadid itu pendapat Imam Syafi'i yang baru sebenarnya begitu. Adzan, kemudian iqomah ya, kemudian langsung sholat fardu dulu gitu. Karena itu tadi waktunya sebentar, tapi pendapat ulama yang kebanyakan ulama atau jumhurul ulama sholat maghrib tetap waktunya lumayan panjang, paling enggak 1 jaman. Mulai dari terbenamnya matahari
sampai kepada hilangnya mega yang berwarna merah. Kurang lebih ya 1 jam 1/4 tergantung perputaran matahari. Nah, begitu juga waktunya itu, bulan apa itu biasanya mempengaruhi. Makanya sebagian itu kalau kita mungkin di masjidnya orang yang mengikuti pendapat ini nggak ada qobliyah maghrib, nggak ada. Biasanya langsung adzan, iqomah, langsung sholat maghrib. Gitu. Nah, cuman kita lebih memilih pendapat yang waktunya panjang tadi, mulai terbenamnya matahari, kemudian adzan, bisa sholat qobliyah dulu, bahkan sholat tahiyatul masjid, baru mengerjakan sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan setelah itu ba'diyah dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari jamaah ibu-ibu mungkin ada yang mau didiskusikan? Nonton? Sikap bayi Semoga majelis taklim kita diterima di sisi Allah dan kita selalu mendapatkan barokah dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup kita baca bareng-bareng dengan satu suara nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahu bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
النار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kajiannya, atas ilmunya.